Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Kembali lagi di podcast Ruang Sun. Di episode kali ini, saya dan tamu spesial saya akan membawakan cerita mistis yang masih menghantui bintang tamu saya ini hingga saat ini, yaitu kisah misteri rumah di ujung gang. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu tamu spesial yang akan membawakan kisah mistisnya ini, yaitu ada Kak Ara. Halo teman-teman semua, nama aku Zara Cerita, aku biasa dipanggil Ara. Di sini aku akan menceritakan kisah hidup aku yang hingga saat ini aku nggak bisa lupain juga. Oke, jadi gini Kak, kisah mistis ini Kakak alami waktu kapan Kak? Waktu aku masih SMP, Kak. Jadi benar-benar masih masa sekolah yang kayak dikit-dikit tuh pulang sekolah tuh main. Dan ya kegiatan aku tuh pulang sekolah main, kalau nggak main ya aku belajar. Cuman pada saat itu kebetulan aku lagi main dan aku harus melewati rumah itu. Makanya aku melihat kejadian yang sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, awal mulanya nih gimana nih Kak? Sebenarnya yang aku tahu dari cerita tetangga-tetangga aku, rumah itu tuh sebenarnya udah lama kosong. Terakhir itu diisi oleh tiga anggota keluarga, namun semuanya meninggal karena ada kecelakaan kebakaran di sana. Tapi Kak, anehnya itu rumahnya itu nggak hangus. Makanya sampai sekarang rumah itu masih berdiri. Namun orang-orang bilang itu tuh angker, makanya nggak pernah ada yang isi rumah itu lagi sampai saat ini. Tunggu, tapi 3 anggota keluarga itu Meninggal semua Kak, dan itu angus. Tapi rumahnya nggak kebakar. Oh my god, itu aneh banget sih Kak. Banget Kak. Tapi jadi cerita horornya tuh ada hantu berarti ya di rumah itu yang kakak temuin. Iya. Aku penasaran banget sih Kak. Oke guys, mari kita lanjut ceritanya. Asal muasalnya gimana tuh Kak? Jadi pertama-tama itu aku kan belajar kegiatan biasa ya pagi. Terus aku pulang sekolah itu aku main lah ke rumah teman-teman aku kan. Pulangnya itu maghrib Kak, abis maghrib lah. Sekitar jam 6:30 itu aku pulang. Tapi aku itu harus melewatin gang ini biar menuju rumah aku. Karena rumah aku itu dari gang ke dalam gang lagi. Dan ini gang pertama dan aku itu gang keduanya. Nah, pas banget aku masuk gang itu, aku ngeliat semua rumah tuh mati. Tapi di rumah di ujung gang ini tuh nyala. Yang setahu aku, rumah ini tuh emang gak ada penghuninya. Aku shock dong, kayak apa ada penghuni baru ya, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya aku berada di depan rumah itu kan, depan bener-bener persis rumah itu. Aku cuma ngeliatin doang sebenarnya, ngeliatin. Aku bingung kayak ada penghuni baru nggak ya, tapi tuh nggak ada gerasak-gerusuk atau apapun Kak. Kayak aku bener-bener cuma diem doang, aku ngeliatin. Terus juga keadaan emang udah gelap juga karena emang nggak tahu kenapa di hari itu tuh rumah pada mati juga. Tapi anehnya rumah itu yang cuma yang nyala, sedangkan yang aku tahu rumah itu mati kan. Makanya aku bingung. Terus gak lama kemudian aku dengar suara langkah kaki, tok 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 tok. Di rumah itu? Iya. Tapi tunggu, kakak sendirian? Posisi kakak sendirian? Iya, aku Tidak sendirian. bersama teman-teman yang Enggak, lain? karena teman-teman aku itu rumahnya jauh dari aku Kak. Jadi di situ tuh, sorry, di dalam gang sempit itu ada beberapa rumah, tapi kosong. Iya. Rumah-rumah itu kosong. Iya, cuma ada Semuanya beberapa kosong? enggak, ada beberapa Kak yang berpenghuni. Tapi mungkin entah dia bekerja atau kayak gimana ya, jadi lampunya mati Kak, nggak dihidupkan karena mungkin itu juga kan hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi mungkin mereka pada liburan juga gitu, makanya aku juga nggak aneh gitu karena emang sebenarnya udah biasa banget Kak itu lampunya mati. Cuman nggak tahu kenapa yang rumah ini yang malah nyala, makanya aku bingung. Jadi rumah yang kosong malah nyala lampunya. Oh my god. Sekarang suka. Nah, sampai akhirnya aku dengarkan suara langkah kaki itu kayak tok tok tok. Aku ngerasa kayak, wah berarti benar nih Kak ada orang. Aku bilang gitu kan. Kayak dalam hati aku kayak, aku nungguin mau tahu nih siapa sih orang barunya gitu. Siapa tahu kan ada anak kecilnya biar bisa main sama aku juga gitu kan. Ternyata pintu rumah itu kebuka kecil, tapi itu aneh banget Kak.
Karena kenapa? Itu bajunya putih panjang, abis itu dia tuh rambutnya menjuntai bener-bener sampai nutupin muka dan sampai lantai. Awalnya juga aku nggak mau mikir bahwa itu dia ya, tapi aku kayak berusaha positif thinking, tapi itu nggak bisa kak, karena nggak ada menurut aku manusia tuh yang kayak gitu. Ini merinding banget guys. Baru pertengahan cerita, kakak bener-bener bikin aku merinding banget. Dan itu kakak alamin di depan mata kakak sendiri. Iya. Tapi di situ kakak berusaha positive thinking dulu. Iya. Karena ya aku kan selama aku tinggal di sana aku nggak pernah ngeliat apapun di rumah itu. Makanya saat aku ngeliat rumah itu nyala, walaupun emang nyalanya tuh remang-remang ya kak, jadinya ya mungkin aku juga rada takut karena kan gak yang terang banget. Cuman aku masih positive thinking bahwa ya mungkin itu orang pindahan. Tapi kan alhamdulillah gitu loh bahwa rumah itu keisi. Tapi ternyata yang aku lihat tuh nggak sesuai ekspektasi aku gitu loh. Jadi sampai akhirnya pintu rumah itu kebuka gede, keadaan aku mundur, lampu itu langsung mati kak, dan aku nggak bisa ngeliat apapun, tapi aku masih dengar suara langkah kaki yang seolah-olah maju mendekati aku. Karena kan itu ada gerbangnya dan kak, ya jadi kayak gerbangnya itu juga ketutup rapet. Nah saat si langkah ini masih maju, posisi aku juga mundur, kayak dia tuh ngikutin langkah kaki aku. Jadi kalau misalkan aku diem, dia diem. Tapi aku mundur, dia mundur. Aku mundur, dia maju. Nah sampai akhirnya gerbang itu kebuka sendiri kak. Dan itu aku udah nggak bisa positive thinking kak, karena posisinya aku nggak ngeliat siapapun di gerbang itu. Aku nggak lihat siapapun. Tapi aku kayak nggak bisa. Sampai akhirnya aku milih buat mau lari. Tapi nggak tahu kenapa itu aku kaku banget, bener-bener kaku banget. Tapi aku merasa bahwa ada yang mendekati aku gitu. Sampai akhirnya aku merem, aku istighfar di situ. Aku benar-benar istighfar. Aku ngerasa benar-benar udah ada yang mau udah benar-benar mau deketin aku. Aku istighfar, aku berusaha buat lari. Akhirnya aku bisa lari tuh kak. Aku lari, aku udah nggak mikirin apapun yang di belakang aku. Tapi aku denger ada suara langkah kaki yang ngikutin aku. Dan dia tuh berbisik kak. Dia berbisik, iya. Oh my God. Dia ngomong ke aku, jangan lari. Dia ngomong gitu. Sampai akhirnya aku kayak enggak, aku bener-bener merinding, aku udah nggak kuat banget karena aku tahu itu sepi banget kak. Jadi nggak mungkin ada ibaratkan manusia gitu loh. Karena emang aku tahu emang rumah situ tuh cuma beberapa doang yang berpenghuni. Jujur kak, ini merinding banget. Kalau yang dengerin aja merinding banget. Jadi sosok dia ini tuh kayak ibarat tadi kakak di depan rumah dia itu ganggu dengan cara kalau kakak diem, dia diem. Kalau kakak bergerak, jadi gerak. Iya. Dan kan kakak pas lari pun dia masih hilang. Bahkan sampai rumah kak, sampai aku masuk kamar Itu dia masih. iya. Jadi tuh aku kan posisi emang pas banget pas banget kamar aku itu paling ujung kak. Jadi tuh deket sama jendela luar. Nah itu tuh aku bener-bener gak mikirin apapun. Bahkan aku belum ganti baju apapun, aku langsung masuk kamar. Posisi orang tua aku juga udah pada masuk kamar juga. Mereka kayak sih belum tidur kak, karena masih ada suara ngobrol juga. Cuman aku tuh udah gak mikirin apapun itu. Pokoknya aku masuk kamar, aku kunci pintu. Tapi aku denger di luar jendela aku tuh udah masih ada yang langkah kak. Kayak bener-bener masih sama, tok 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 tok. Jadi aku di situ cuma bisa peluk bantal. Aku bisa pakai selimut doang. Aku nggak berani keluar kamar, nggak berani ngintip apapun ke jendela itu. Tapi gini kak, jadi kan di dalam rumah itu tadinya ada 3 anggota keluarga nih. Iya. Tapi yang kakak lihat hanya 1 berarti. Iya. Mungkin bisa jadi aku nggak mau bersugesti gimana-gimana ya kak. Namanya juga 3 anggota keluarga kan biasanya ibu, bapak, dan anak. Dan yang aku lihat sepertinya itu kuntilanak kak. Jadi nggak tahu kenapa yang ada di pikiran aku itu kayaknya ibunya. Gitu. Nah, tapi di saat aku berusaha untuk pejamkan mata, aku berusaha untuk tidur, aku benar-benar tidur, aku nggak mau mikirin apapun, nggak denger apapun, bahkan aku pakai headset kak biar aku tuh nggak denger suara-suara mereka. Sampai akhirnya aku ketiduran dan aku bermimpi mereka bertiga kak. Kamu didatengin di mimpi? Iya. Oh my God. Apakah dia ada ngomong sesuatu? Ada kak. Jadi itu aku nggak berani ya guys untuk spill namanya lokasinya tuh di sini, karena di dalam mimpi aku itu termasuk secara pembunuhan gitu loh kak. Oh my God. Jadi itu kebakaran, bukan? Iya. Bukan Bukan tidak karena- sengaja. Oke. Jadi tuh
sebenarnya rumah itu tuh nggak kebakaran kak, tapi dibakar karena ada perampok yang datang ke rumah itu, tapi si siapa namanya anggota ini tuh tahu bahwa ada perampok ke sana, sampai akhirnya mereka itu sebenarnya udah pada tapi mereka tuh masih pada sadar gitu, sampai akhirnya keadaan ternyata rumah itu tuh emang lagi mati lampu kak, makanya si perampok itu berani masuk ke dalam rumah itu. Masih banyak kan lilin-lilin yang pada nyala, nggak tahu kenapa, mungkin perampoknya udah bingung gimana cara itu ngebakar, tapi seolah-olah Rumah itu kebakaran. iya, jadi seolah-olah tuh si tirainya itu kebakar karena kejatuhan lilin. Sebenarnya tuh enggak kak, tapi karena dibakar. Dan untungnya banyak warga tuh langsung ngeh, makanya rumah itu nggak sampai angus. Jadinya udah keburu dipadamin gitu. Tapi di dalam mimpi kakak itu dia minta tolong untuk diungkapkan atau hanya sekedar pengen ada orang yang tahu kisah mereka sebenarnya itu gimana? Sebenarnya untuk yang aku ambil ya kak dari mimpi yang aku dapat itu, dia cuma minta mendoakan aja sih kak, biar tuh mereka tuh tenang di alam sana. Mungkin mereka juga ada ikhlas gitu dengan apa yang udah terjadi, karena menurut di mimpi aku itu dia tuh nggak ngasih petunjuk ciri-ciri siapa pembunuhnya gitu kak, karena di dalam mimpi aku pun pembunuhnya tuh kayak ketutupan pakai topeng. Jadinya ya menurut aku yang aku ambil dari apa yang aku mimpiin, mungkin dia hanya minta doa dan klarifikasi bahwa sebenarnya ini tuh bukan kebakaran yang tidak disengaja, namun disengaja sama orang. Jujur guys, ini merinding banget karena seperti di film-film banget ya kak ceritanya. Ternyata itu nyata teman-teman. Oke, aku masih speechless kak. Tapi nih kak, kakak kan udah dikasih gambaran Iya. sama mereka. Tapi kakak mencoba untuk setidaknya memberitahu warga nggak? Kak, apa ya? Aku udah habis ngalamin ini nih, kak. Kakak ngasih tahu nggak ke warga? Karena posisi kakak juga waktu itu masih kecil Iya. kan. Gimana kak? Kalau aku mungkin dulu kan pemikiran anak kecil ya kak, jadi aku mikir kayak mungkin mimpi hanya bunga mimpi aja gitu loh kak, bukan kejadian yang benarnya gitu. Aku cuma berani ceritain ke teman-teman aku aja, tapi teman-teman aku itu mendukung gitu loh. Aku kan pada malam itu juga aku mimpi, aku langsung kebangun, aku langsung chat teman-teman aku ceritain tuh dari awal sampai aku mimpi. Tapi mereka tuh cuma merespon bahwa kayak coba dibilang ke orang tua kamu gitu, dibilang ke orang tua kamu. Tapi aku tuh belum sempet kak, aku belum sempet untuk bilang orang tua aku. Tapi besok paginya aku lewatin rumah itu lagi kak, dan aku ngeliat ada kalung di depan gerbang itu, dan aku tahu itu bukan kalung aku kak, tapi itu kayak kalung permata. Tak, posisinya mungkin aja kamu yang terakhir lewat situ ya. Iya. Karena itu udah malam. Dan aku berangkat sekolah juga pagi, sekitar jam 5:30. Dan itu bener-bener yang masih, ini kan gerbang ya kak, ini kan luar nih, ini tuh di dalam gerbangnya gitu loh kak. Jadi kalau misalkan Oh, jadi di dalam rumah iya, itu. walaupun nggak yang terlalu dalam, tapi dia itu di dalam posisinya dalam gerbang, dan gerbang itu rapat banget kak. Keadaan rumah itu juga mati total, bener-bener kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi apa yang kamu lakukan dengan kalung itu? Apa? Apa yang kamu lakukan dengan kalung itu? Kamu di Aku sempat berpikir untuk ambil, tapi aku merasa takut tuh kak di saat itu ya, sampai akhirnya aku milih buat ambil karena aku memberanikan diri bahwa mungkin nih kalau orang lain gitu loh, aku mikirnya gitu, mungkin ada yang lewat sebelum aku gitu atau sesudah aku, makanya aku simpen, siapa tahu ada yang cari. Aku bawalah ke rumah, aku bawa ke sekolah dulu tuh kak, ke bawah sekolah nggak ada kejadian apapun, nggak ada sama sekali kejadian apapun, sampai akhirnya aku pulang lagi ke rumah. Aku ngelawat rumah itu juga alhamdulillahnya nggak ada apapun. Aku juga pulang terus seperti biasa jam 3 karena aku lagi nggak main di hari itu. Cuman pas aku sampai rumah, aku istirahat, aku ganti baju, posisi itu udah jam 9 malam, aku didatengin sama sosok anak kecil. anak kecil. Kemungkinan itu anaknya ya. Kemungkinan ya kak. Dia cuman sekedar melihat kamu atau ganggu atau gimana? Kalau untuk ganggu menurut aku sih enggak sih kak, tapi karena aku melihat dia dengan bentuk serem ya, jadinya aku merinding di situ. Cuma dia cuma senyum aja sih kak, cuma diem doang di pojokan
keadaan juga aku kan sendiri ya, karena maksudnya orang tua aku udah pada tidur gitu, aku doang yang masih di kamar gitu. Sampai aku ngelihat dia, aku benar-benar lari masuk, aku peluk bantal aku tutupin selimut semua muka aku sampai aku tiduran dan aku mimpi lagi kak. Mimpi lagi. Iya, soal kalung itu. Oh iya ya, karena kalung itu ada di kamu Iya. sekarang. Iya. Ada apa dengan kalung itu? Jadi kan saat perampok itu masuk, dia kan ambil perhiasan dan segala macam tuh kak. Dan itu satu kalung kesayangan si punya pemiliknya. Dan itu jatuh di saat perampok itu kabur. Jadi itu kalung berharga yang yang punya pemiliknya, tapi jatuh ketika perampok itu pergi gitu. Tapi pas kamu kemarin malam-malam kesana itu nggak ada kalungnya? Gak ada kak. Nggak ada. Atau mungkin karena gelap kali ya kak. Jadi aku juga mungkin gak merhatiin gitu. Cuman saat besok paginya tuh ada. Cuman menurut aku agak janggal sih, karena kalungnya itu permata warna biru kak. Pasti harusnya mencolok warnanya. Iya betul. Terus gimana kak selanjutnya? Ketika kamu malingnya jatuh, kan Aku benar-benar ketemu cewek itu dengan keadaan dia cantik banget kak, benar-benar cantik banget. Dia cuma bilang tolong simpenin kalung itu karena itu kalung kesayangannya. Tapi misalkan suatu saat aku ngerasa takut karena mungkin dia bakal datengin aku berkali-kali, karena mungkin dia merasa bahwa aku sudah menyelamatkan barang berharganya dia, aku boleh kubur kalung itu kak. jadi sekarang kalung itu udah kamu kubur atau masih kamu simpan? Jujur aku simpen. Karena selama dia datang ke aku pun dengan keadaan muka yang cantik. Dan dia cuma senyum aja sih kak, nggak pernah yang ngajak komunikasi atau apapun. Tapi terakhir semalam aku dimimpin sama dia. Nggak tahu kenapa dia nangis sama aku. Aku nggak berani nanya apapun kak, karena jujur aja aku orangnya penakut. Jadi aku milih tadi pagi untuk kubur kalung itu. Tapi sambil mendoakan almarhumah. Walaupun aku tidak tahu namanya dia itu siapa, ya pasti Allah juga mengetahui apa yang aku doain gitu. Kak Ara, kisah kamu benar-benar bikin merinding sekujur badan, karena jujur apalagi kamu sampai nemuin barang milik mereka yang dimana dia suruh kamu simpan, ya kalau emang kamu nggak mau simpan dikubur aja gitu. Dan kamu berarti sekarang sudah mengubur perhiasan itu sudah kak? Oke, mangga. Tapi aku penasaran nih, selama kamu simpen kalung itu, kejadian aneh, bukan, maksud aku tuh gini, ibaratnya dia kan berarti kan sering ada di kamu, tapi kan nggak memungkinkan untuk sosok lain selain dia ada dong di kehidupan kamu. Kamu ngerasa nggak sih kayak ada yang melindungi kamu? Iya, aku ngerasa ada yang melindungi aku kak. Setiap aku tidur itu aku merasa bahwa ada yang ngeliatin aku, tapi aku berusaha cuek. Bahwa aku nggak tahu siapa itu, walaupun dalam hati aku tahu itu cewek itu. Tapi aku nggak pernah pikirin itu sampai akhirnya pernah juga kak, aku malam-malam itu rep-repan, jadi kayak ketindihan. Aku bener-bener ngelihat ada sosok pocong yang mendekati ke aku, tapi si cewek ini tuh nahan. Dengan bener-bener menurut aku energi dia tuh kuras habis kak. Mungkin pocong ini punya energi yang kuat ya, makanya dia berani ganggu aku juga. Sampai akhirnya dia tuh kewalahan. Sampai akhirnya si anak dan suaminya ini datang kak. Jadi dia bertiga membantu aku di situ. Aku udah gemeteran banget, aku udah istighfar segala macam di situ. Sampai akhirnya tuh di dalam yang aku tahu gitu, keadaan aku merem, posisinya pocong itu langsung pergi, benar-benar pergi gitu aja. Dan si mereka bertiga juga ikutan pergi gitu aja. Baru di situ aku kebangun, keadaan udah keringet dingin. Ternyata tuh aku teriak-teriak juga kak di situ. Sampai orang tua aku nyamperin, baru aku berani cerita ke orang tua aku semuanya. Berarti sekarang orang tua kamu udah tahu ya? Sudah. Semoga beliau ditenangkan di alamnya. Dan semoga siapapun itu malingnya tidak ada korban lain selain mereka. Dan untuk Kak Ara, terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang sangat amat wow banget seremnya. Bener-bener merinding banget kak, ya ampun. Karena ini emang kisah horor yang akan bikin kalian lihat jendela kamar kalian sebelum tidur sih. Oke. Aku bener-bener speechless banget kak, karena aku pikir hal-hal kayak gitu tuh hanya film aja gitu. Aku juga mikir gitu kak dulu, tapi aku juga gak nyangka dengan umur aku yang sekecil itu aku bisa melihat kejadian itu gitu loh kak. Oke, tapi it's okay kak, karena kan emang kita hidup
itu berdampingan dengan siapapun itu. Selagi dia nggak ganggu, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap hidup sebisa kita, senyaman kita. Kalau emang kita udah gak nyaman, baru kita mungkin bisa pelan-pelan mediasi dengan mereka. Kisah rumah di ujung gang ini benar-benar serem banget kan teman-teman. Siapa yang merinding juga sama kayak aku? Oke, mungkin bisa kita filmkan nih kalau emang kita mau ya. Produser-produser bolehlah chat kakak Ara ini jika emang buat film nih dengan kakak ini bisa banget nih ya. Oke, terima kasih banyak Kak udah berbagi pengalaman cerita yang sangat luar biasa. Saya juga sedih banget, tapi semoga kalian nggak ngalamin hal yang sama ya, karena itu jujur berat banget kalau ngalamin hal-hal kayak gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja kita akhirin. Teman-teman sekaliannya, terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dengar cerita kakak Ara ini. Kisah rumah di ujung gang. Oke, sampai ketemu di podcast Ruang Sunyi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.